Itu bang. Tetapi dalam hal meyakini, monggo silakan. Kalau mereka meyakini cahaya itu adalah Yesus dan meyakini suara itu adalah suara Yesus, ya silakan. Tapi itu bukan menjadi satu validasi. Makanya saya katakan bang, itu tentang keyakinan, pemahaman dan pengajaran. Yang real itu contoh Yesus marah di bait suci. Ada yang melihat Yesusnya marah, ya, karena berjualan. Ya, lalu apalagi Yesus berpuasa, ya. Yesus berkata-kata di bait suci, Yesus mengajar di bait suci. Itu memang langsung yang dilihat orang, sosok Yesusnya. Didengar orang itu bicara, mengajarkan. Jadi kalau dalil yang abang bacakan itu benar adanya tertulis begitu, tetapi di situ tidak menunjukkan bahwa itu Yesus yang berbicara. Itu hanya meyakini, itu hanya tentang diyakini mereka, itu saja. Tapi di situ tidak ada seperti kisah Yesus marah di bait suci. Ya, Yesus bertemu dengan Thomas. Tidak ada yang seperti itu. Begitu loh. Saya kembalikan kepada Bos. Silakan Bos. Baik, sebelum ke moderator ke Bang Handi, tunggu Bang Handi sebentar. Biar ini sebelum ke moderator, netizen mohon ya jangan chat yang macam-macam, jangan chat yang radikal. Kalau enggak saya tutup chatnya ya, biar kalian gak bisa chat. Silakan Bang Handi. Ya ini kok kayaknya nggak ada penekanan, nggak runcing-runcing ini loh, kayak di mana gitu. Jadi gini aja deh, gua kasih pertanyaan kali yang bertiga deh. Kayak sahut-sahutan gitu ya. Aja ya, kayak sahut-sahutan. Lanjut. Ya, mengenai data yang dibawakan tadi antara Paulus dan Yesus, apakah benar? Apakah Bang benar? Apakah benar? Sebentar dulu dong. Aduh ya. Saya punya Bang Andi. Ya, ntar dulu, saya belum selesai ngomong. Ya nggak apa-apa, sampai kasih besar saya punya, coba. Ya, nggak perlu pakai data nanti. Jangan, sabar dulu. Kita pakai data ini jelas nih ini. Akulah Yesus nih ini. Iya, ntar dulu. Yesus. Bukan penafsiran lagi nih Bang Bob. Ya Allah, ini saya lagi ngomong atuh. Aduh, sebentar Bang, sabarlah Bang Andi, sabar Bang. Iya, saya lagi nih mau memperuncing. Bang Richard, tolong dong patuh ke moderator Bang Richard. Patuh ya moderator. Silakan Bang Andi. Iya, nanti Bang Juma jawab, Pak King juga jawab, Om Bob juga jawab. Skornya berapa begitu? Pertanyaannya adalah, apakah benar suara yang didengarkan Paulus itu dari langit berbentuk cahaya itu? Apakah benar itu Yesua Amasia yang asli atau palsu? Saya sederhana, saya ulang ya. Nanti dijawab berdasarkan data ya, argumentasi. Apakah benar pengakuan Paulus ini suara yang terdengar dari atas itu adalah Yesus asli atau palsu? Itu aja sih. Iya. Oke. Bang, yang mau menjawab dulu siapa nih? Saya dong. Tadi kan Bang Bob sudah. Aku ya kan Bang Juma juga mau bicara. Biar. Silakan. Iya, silakan. Ya, oke. Diperbesar Bang. Enggak, sabaran nih. dulu. Ini tinta merah nih ya Bang. Tinta merah ya. Ini. Jawab selalu, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sudah jelas dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi jelas ya. Ini bukan penafsiran lagi, ya kan? Kok penafsiran cukup. Sudah jelas tinta merah, perkataan di situ ada tertulis akulah Yesus, Bang. Jadi bukan penafsiran liar lagi. Sudah ya, Anda udah jawab. Ya? Itu Anda udah jawab Yesus asli karena tinta merah. Udah cukup kan? Jelas, cukup. Ada kata Yesus ya. Oke, Bang, silakan. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Nubuat Yesus tentang datangnya Yesus palsu. Itu dulu yang harus diakui. Yesus palsu ngaku Yesus, pasti. Tidak mungkin Yesus palsu mengaku Haji Tile, nggak mungkin. Pasti mengaku Yesus. Akulah Yesus. Kalau dia asli, berarti Yesus bohong. Karena Yesus berkata, adalah benar yang engkau katakan, aku memang harus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus penolong lain.
Jadi masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Nah, apakah roh yang lain itu adalah yang ngaku Yesus? Tidak mungkin. Roh lain ini nggak ngaku Yesus. Yang ngaku Yesus ini cuma satu kandidat. Apa itu? Yesus palsu, penyesat. Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, berarti ada pembinasa yang duduk sebagai orang yang punya kedudukan di dalam sebuah kepercayaan, yaitu tempat suci, seperti imam, rabi, nabi, rasul. Dia duduk di tempat yang suci itu, tapi dia adalah pembinasa keji. Siapa dia? Dia yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias palsu. Apa Mesias palsu artinya? Yesus palsu. Setelah Yesus terangkat ke langit, kemudian ada orang yang mengaku bertemu Yesus, yakin dan percaya. Itu bukan Yesus. Itu pasti Yesus palsu. Jadi murtadin yang mengaku Yesus bertemu Yesus, dipeluk Yesus, semua itu palsu. Apa kata Yesus di dalam Matius 24? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab aku Yesus akan datang seperti kilat memancar dari timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kedatangan aku yang kedua kalinya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu hanya cahaya sedikit aja. Cuman orang-orang di situ yang melihat. Ada pun yang melihat, ada yang tidak melihat. Sedangkan menurut Yesus, kedatanganku yang kedua seperti ini adanya. Menghampiri hari kiamat. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu. Ini kalau Yesus sudah datang, itu keadaan itu terjadi. Kiamat sudah dekat, makanya kedatangan Yesus bertanda kiamat detik-detik akan datang. Lalu kemudian, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku, berarti penyesat ini datang dong dengan memakai nama Yesus. Itu pasti tuh. Lukas 21 nomor 8. Wajib. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Nah, kalau yang datang kepada Paulus ini dipaksakan adalah Yesus, maka Yesus sungguhlah pembohong besar. Karena dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Dan benar yang engkau katakan, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai nomor 15, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti setelah aku pergi, yang datang penolong lain. Yang datang kepada Paulus harusnya penolong lain. Sayangnya yang datang kepada Paulus adalah Yesus palsu. Jadi kalau Anda mengatakan, ini loh warna merah loh, tinta merah, wajib tinta merah, wajib. Karena makhluk itu harus ngaku Yesus. Satu hal lagi, terakhir. Baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata Lukas? Yesus, malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya naik ke langit. Artinya kita orang-orang itu melihat Yesus naik ke langit menggunakan jasad, untuk kedua kalinya akan datang menggunakan jasad. Itulah yang disebut di dalam Matius 24 nomor 27. Jadi yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya suara. Bagaimana mungkin bisa itu adalah Yesus? Sementara Yesus datang nanti di akhir zaman kedua kalinya. Sedangkan yang datang aku Yesus, kata Yesus, adalah penyesat. Berarti yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kekristenan, membantah semua firman Tuhan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, itu adalah makhluk halus yang bukan Yesus tapi penyesat yang ngaku Yesus. Demikian. Mesias palsu. Mesias palsu atau ya. Yesus palsu. Oke. Om Bob,
Yang datang ke Paulus itu Mesias asli atau Mesias palsu? Silakan. Ya, baik. Tapi sebenarnya tadi sudah dibuka sedikit sama Bang Zuma ya. Tapi saya coba saya kasih pandangan saya. Itu pandangan Bang Zuma tadi, tapi dasarnya sama. Yesus naik ke surga itu terangkat bersama dengan jasadnya. Tidak ada dalam Alkitab dikisahkan atau diceritakan roh Yesus terpisah dari jasadnya. Bahkan di dalam Alkitab ketika dia bangkit dari antara orang mati, yang bangkit bukan rohnya, tetapi jasadnya. Lantas, kalau kemudian di nats itu dipahami bahwa cahaya itu adalah Yesus, maka antara roh dengan jasadnya sudah terpisah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sampai detik ini saya tidak pernah percaya dengan orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Karena kalau ditanya sama saya, mau ndak ketemu Yesus? Saya ndak mau. Karena apa? Ketika saya ketemu Yesus, saya sudah dihakimi. Saya akan dihakimi karena Yesus datang itu untuk menghakimi, bukan untuk menunjuk utusannya. Tidak ada itu. Yesus tidak ada datang ataupun ke dunia ini turun untuk menunjuk utusannya, memilih orang. Tidak ada itu. Kalau ditanya sama saya, mau nggak ketemu sama Yesus? Jangan. Karena apa? Karena kalau saya ketemu Yesus, saya dihakimi. Berarti udah selesai kan? Berarti saya tinggal mengasih tahu dosamu sekian, hukumanmu. Tinggal itu kan? Jangan dong. Karena apa? Alkitab itu konsisten. Ingat, Alkitab itu konsisten. Kalau kita menafsirkan Alkitab seperti itu seenak kita, semau kita untuk memenuhi pemahaman kita, menarik maknanya agar sesuai dengan pemahaman kita, di situ kita menganggap Alkitab itu seperti cerita dongeng. Seperti kisah cerita pahlawan nasional yang bisa ditafsir-tafsirkan. Sudah jelas. Yesus terangkat naik ke surga itu bersama dengan jasad-jasadnya. Bahkan di pengakuan iman rasuli, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu loh. Yesus itu bukan kayak kata si Momon, itu bukan kayak teh celup. Gitu loh. Kalau ada yang percaya Yesus turun, itu orang yang sesungguhnya menganggap Yesus itu main-main. Menganggap Yesus itu tidak konsisten, tidak komitmen dengan apa yang dia katakan sebelum naik ke surga. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, tidak ada satupun muridnya yang dia temui. Orang paling dekat pada saat Yesus ada di dunia adalah ke-12 muridnya. Pertanyaannya, apakah Simon Petrus pernah bertemu Yesus ketika Yesus sudah terangkat ke surga? Tidak, karena bagi murid Yesus, mereka percaya Yesus akan turun ketika menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Karena itu yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya itu tidak ada yang mengaku-ngaku ketemu Yesus. Bahkan Simon Petrus pun dia hanya diberikan petunjuk melalui mimpi. Mana yang halal, mana yang tidak halal. Mereka hanya melalui petunjuk-petunjuk penglihatan seperti itu. Oke, di dalam nats itu terdengar tulisan, ditulis merah itu, terdengar perkataan, akulah Yesus yang engkau. Itu yang mereka dengar. Mereka mendengar suara itu ngaku itu suara Yesus. Suara itu yang mengakui dia Yesus. Tetapi apakah mereka melihat sosok Yesus, wujud Yesus? Tidak. Kalau kita percaya Yesus hanya dari suaranya saja, lantas ngapain Yesus sampai harus disalibkan? Ngapain Yesus harus sampai lahir tanpa perkawinan laki-laki dan perempuan? Kalau dari suaranya saja bisa kita percaya. Sebelum dulu ya Bob, sebelum ke Pak King. Jadi menurut tadi statement Bang Juma, menurut Anda murtadin yang mengaku ketemu Yesus ini, yang ditemuin Yesus asli apa Yesus palsu? Itu saya tidak tahu, dan itu bagi saya bukan Yesus. Tidak ada satupun manusia kalau ketemu Yesus itu sudah mati. Oke, terima kasih. Ya. Pak King lagi, Pak King dengarkan baik-baik Pak King. Tadi Anda harus membantah argumentasi Bang Juma Matius 24 sama KPR 1 nomor 11. Yesus datang pasti kiamat. Artinya apa di sana? Kilat memancar dari timur ke barat, bulan berjatuhan, matahari tidak bercahaya. KPR 1:11, Yesus terangkat sama tubuhnya kembali seperti semula. Silakan dibantah Matius 24 KPR 1 nomor 11. Monggo.
Oke, makasih Bang Andi. Jadi begini, saudaraku Bob, ya sangat disayangkan sekali kalau Anda sebagai seorang Kristen, tapi Anda masih meragukan dengan apa ayat yang saya tampilkan tadi di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, dan saya tadi perbesar pakai open cam ya, supaya Anda bisa lihat sendiri di situ. Jelas dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu nggak butuh lagi penafsiran, karena dijelas katakan, akulah Yesus. Bukan penafsiran, saudaraku. Kalau yang Anda katakan tadi itu masih berupa penafsiran, Bukan, ya, berdasarkan perasaan Anda. Sebentar Bang, sebentar. Ini waktu saya, nanti Anda tanggapi. Enggak, saya luruskan, itu keliru. Saya katakan, akulah Yesus di situ adalah suara itu mengakui akulah Yesus, tapi bukan sosok Yesus yang berbicara itu. Ya itu makanya berarti Anda nggak mengakui Ya, ini betul. ayat ini kan? Itu, Ya udah, itulah makanya saya bilang. itu Ya udah, bukan sosok Yesus yang bicara. Iya benar, Anda nggak mengakui itu bukan Yesus kan? Ya, Padahal aku sudah open cam tadi, aku sudah perlihatkan bahwa intinya, saya ulang lagi ya, 3 kali lagi saya ngomong, Alkitab adalah kebenaran tertinggi bagi kita sebagai orang Oke, Kristen. cukup ini. Apa yang sebentar Bang? Ini loh, Ya, ini Bang Andi, ini kita mulai ngerti nih, Bang Juma, Bang. Bob sudah, Bang Andi. dengarkan saya. Bang Jadi, Juma tadi membantah Anda pakai Matius Ya sudah, nanti 24 jawab. sama Aku KPR jawab 1 itu. nomor 11. Oke, saya ini Bang Andi. Itu Aku loh. jawab kok. Aku jawab, sabar. Ya silakan, sabar. silakan. Jadi gini, jadi seperti saya katakan, saya memakai dalil, dan dalil itu tertulis, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bukan lagi berdasarkan penafsiran-penafsiran yang seperti Anda katakan tadi, termasuk Bang Suma. Kita kembali ke Yesus kan akan datang lagi, dia terangkat dengan tubuh kemuliaannya, dan dia akan datang kembali seperti saat dia terangkat. Betul kan? Jadi gini, pikiran Anda gini ya, Yesus itu kan Tuhan. Iya kan? Ya. Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Dia melihat seseorang yang begitu jahatnya. Sebentar Bang, giliran saya. Dia melihat seseorang yang begitu jahatnya, yang banyak membunuh pengikut-pengikutnya, ya. Dia bisa datang dong, bukan dalam bentuk tubuh kemuliaan, dalam cahaya. Yesus datang dalam cahaya. Kalau dia datang dalam bentuk kemuliaan, bertentangan dengan ayat yang disampaikan Bang Suma dengan Bang Bob tadi, dia terangkat ke surga dengan tubuh kemuliaan dan akan datang lagi dengan tubuh kemuliaannya. Berarti ayat Kemuliaan ini, di situ jangan ditambahin, nggak ada kemuliaan. ya tubuh jasadnya lah, oke lah, terserah Anda, ya kan? Berarti ayat ini bertentangan, karena dia mengatakan kalau dia terangkat dengan tubuh jasadnya dan akan datang kembali dengan tubuh jasadnya. Terus kenapa di sini dalam bentuk cahaya? Berarti ini ayat ini bertentangan, ya kan? Kalau seumpama dia datang dalam tubuh jasadnya, tapi dia datang dalam bentuk cahaya. Matius 24, cahaya yang melintang dari timur ke barat, bukan cahaya lokal. Aduh, Bang Andi diam dulu, Bang Andi, sabar. Enggak, ini saya Bang Juma lagi habis ini. Enggak, kamu ini enggak netral ini Bang Andi. Justru saya moderator ini penekanan kepada data yang dibawakan oleh pembicara. Ini berbicara tentang cahaya Bang Andi. Iya kan, mau terbentang mau dari timur ke utara atau ke barat. Ini kan cahaya. Intinya cahaya. Iya kan? Jadi di sini cahaya. Jadi ada suara. Kalau dia datang dalam bentuk jasad bertentangan dengan perkataannya, dia akan datang lagi dalam bentuk dengan jasadnya, pasti bertentangan. Ya Berarti kan? banyak Tapi kali ya, tidak. banyak kali Dia Yesus datang. turun ya. Diam dulu Bunda. Diam dulu. Habis di sini Bang Juma. Udah Pak King. Jangan di mute, enggak enak, nanti enggak adil. Pak King udah Pak King dibuka mic-nya Pak King. Halo, kok kayak gini sih Bang, kan diskusi. Iya udah belum, silakan. Kalau Anda nggak bersikap, Biarin Bunda Rahmat, jangan di mute Bunda. Ya jangan di mute, silakan. Udah belum Bang? Udah belum? ya jadi gini, kalau saya ulang lagi ya, kalau Yesus kan sudah jelas mengatakan. Jangan diulang lama lagi Blagung. Langsung aja lanjutin. Ya sudah, ini aku jelasin. Kalau dia kan datang, aku akan datang lagi dalam bentuk jasad. Terus yang datang itu dalam bentuk jasad apa tidak? Cahaya kan, berarti bertentangan. Jadi di sini jelas dia dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk jasad. Jadi ayat ini nggak bertentangan,
yang Anda katakan tadi Bang Suma sama Bang Bob. Ya, jadi Tuhan dia dalam bentuk cahaya yang nggak kelihatan tapi ada suara. Sudah jelaslah dia adalah Tuhan. Oke, cukup. Jadi jangan Anda samakan. Jadi ayat itu sudah terjawab. Cukup ya. Udah diulang 3 kali. Dalam bentuk jasad. Anda Oke, nggak adil nih, Bang Andi. Sorry ya, aku merasa kayaknya kalian nggak adil. Udah nih. diulang 3 kali loh, Bang, saya dengar. Udah ya, aku turun Ya. aja deh. Oke, silakan Bang Joma, cukup. Lanjut. Sahabat Bang King, Yesus berkata di dalam Lukas Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Itu dulu. Yesus berkata iblis jatuh ke bumi berupa cahaya. Malaikat berkata Yesus datang kedua kalinya berupa daging. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Nah, coba Anda pikirkan aja dulu itu. Yang datang berupa cahaya siapa? Yesus atau iblis? King? Lampam ya. Ambak dia. Marah-marah. Oke, dilanjut. Lanjut Iya. teman-teman, silakan. Sedikit izin Bang Juma. Jadi memang sudah turun Pak King ya. Jadi Pak King membaca ayat itu juga jangan kita itu meninggalkan akal ya. Betul, itu kitab suci. Bukan berarti ketika kita baca kitab suci itu kita tinggalkan akal kita, pikiran kita. Justru kita harus pakai akal dan pikiran kita. Di nats itu seolah-olah terjadi dialog antara Paulus dan Yesus. Itu yang dibangun. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus. Padahal kalau kita pahami secara utuh peristiwa itu, dia tersungkur, muncul cahaya, lalu terdengar suara. Jadi Paulus itu berkomunikasi dengan suara. Ingat itu. Paulus di situ berkomunikasi, berbicara dengan suara. Gitu loh. Dan lucunya, Paulus langsung bertanya kepada cahaya. Kalau kita pikir lagi, kenapa Paulus bertanya kepada cahaya itu? Emang dia kok dia lihat cahaya langsung bertanya, siapakah engkau Tuhan? Gitu loh. Coba ayo kita pakai ini kita, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga di dalam nas itu kita terbangun satu